warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reci Melika Putri, NIM 50 11 90 295, kelas 2I Ekonomi Syariah. Saya membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari Bapak Z Haryanto, yang berupa pertanyaan. Yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Yang kedua, andaikan Anda seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Dan yang terakhir, jika Anda seorang manajer sebuah perusahaan, langkah dan strategi apa yang Anda ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut satu persatu. Yang pertama, manajemen menurut saya adalah ilmu atau seni yang berkaitan dengan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya agar tercapai suatu tujuan. Pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa yaitu dapat membantu kami melakukan strategi yang lebih baik untuk menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan pilihan strategis yang rasional. Yang kedua, tahapan tujuan perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada top manajemen, kemudian middle manajemen, dan terakhir low manajemen. Top manajemen bertugas mengatur arah dan visi perusahaan dan menentukan keputusan. Middle manajemen bertugas menerima perintah dari top manajemen dan meneruskan arahan pada low manajemen. Dan low manajemen bertugas melakukan proses produksi dan menghasilkan produk. Arti penting manajer dalam suatu organisasi yaitu manajer sebagai pengatur dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi, peran seorang manajer di dalamnya sangat dibutuhkan. Bayangkan jika di dalam perusahaan tidak ada manajer, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan bangkrut. Karena proses manajemen dalam perusahaan tersebut tidak berjalan, walaupun mungkin sumber daya alat dan infrastrukturnya lengkap. Namun apabila tidak ada yang mengatur, maka hal itu tidak akan ada artinya. Dan yang terakhir, langkah dan strategi yang saya ambil yaitu yang pertama, menghormati dan mempererat hubungan dengan pelanggan. Misalnya dengan mengirimkan email secara pribadi, dengan menulis pesan singkat atau pesan inti kepada pelanggan. Yang kedua, membuat promosi penjualan yang tepat. Promosi sebaiknya dilakukan dengan menggunakan media digital saat melakukan promosi, karena pelanggan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dan beraktivitas di rumah. Jadi waktu untuk melihat smartphone atau melihat TV akan lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Yang ketiga, strategi yang kreatif. Selain promosi yang kita gunakan tepat, buatlah cara dan strategi yang kreatif dengan membuat pelanggan tetap melihat cara Anda mempresentasikan produk UKM Anda, entah melalui video yang sedih, lucu atau unik, serta mengirimkan email yang menarik. Yang keempat atau yang terakhir, jangan panik dan jangan berhenti menjual. Hindari kepanikan atas pandemi virus corona ini dan berhentilah berasumsi bahwa bisnis Anda akan segera bangkrut karena adanya penurunan penjualan. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.